semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ketemu lagi di Hoki Dev Channel. Kali ini saya akan membahas tentang teknik framing dalam pengambilan gambar bergerak. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh... Halo teman-teman, saya Indra. Kali ini saya akan menemani Kak Agus untuk membahas framing pada teknik pengambilan gambar bergerak. Tapi sebelumnya jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Pak, framing itu bukannya frame yang digunakan untuk membingkai foto itu? Oh, itu bukan. Oh, Framing yang di sini itu adalah digunakan untuk dalam pengambilan video untuk mempercantik sebuah video. Jadi di sini kita akan mengkomposisikan foto itu baik itu secara close up, medium dan yang lainnya. Kayak teknik framing itu berapa ada jumlahnya, Pak? Oh, teknik framing itu kalau kita pelajari itu ada 9 ya. Dimana diantaranya ada extreme long shoot, ada long shoot, kemudian ada close up, medium close up dan yang lainnya. Kak Agus, saya ingin bertanya nih, dalam teknik pengambilan gambar itu kan ada extreme long shoot. Apa sih itu sebenarnya extreme long shoot itu? Oh, extreme long shoot itu adalah teknik pengambilan yang dimana pengambilannya itu dari jarak yang sangat jauh sekali, dimana objek terlihat tidak lagi dominan, bahkan lebih cenderung mencerminkan lingkungan yang lebih luas. Untuk videonya bisa dilihat di sini nih, bisa lihat sini nih, ada di sini ya. Terus ini kan baru extreme long shootnya Kak ya. Kalau contoh yang lain tuh kayak gimana ya? Apa ada juga? Untuk teknik framing yang lainnya, nah sekarang akan kita putar ya, cari di sini dulu ya. Ini udah ada semua nih ya, silakan dilihat video di sini ya. Extreme long shoot merupakan gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh. Yang ditonjolkan bukan objek, tapi latar belakang dari objek tersebut. Jadi fisik objek nyaris tak tampak, namun dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Long shoot biasanya pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas, berfungsi sebagai stabilizing shoot atau shoot pembuka sebelum digunakan shoot yang berjarak lebih dekat. Jadi di sini fisik manusia tampak jelas, namun latar belakang masih dominan terhadap objek tersebut. Full shoot merupakan teknik yang memperlihatkan komposisi objek secara total, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu bila objek yang kita ambil itu adalah manusia. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan tokoh lengkap dengan setting latar yang menggambarkan posisi objek di mana berada. Biasanya gambar ini digunakan sebagai opening shoot, di zoom in hingga ke medium shoot untuk menggambarkan wajah tokoh yang bersangkutan lebih detail. Medium long shoot atau disingkat MLS. Di sini komposisi manusia dan lingkungan relatif seimbang. Jadi gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Tapi apabila objeknya 1, maka tampak dari kepala sampai lutut. Medium shoot. Pada medium shoot, sosok objek mulai dominan dalam frame. Misalnya kita take manusia, tubuh manusia terlihat dari pinggang ke atas hingga kepala. Gambar ini sering dilakukan untuk master shoot pada saat momen review. Medium close up atau MCU. Di sini sosok objek mulai mendominasi dalam frame. Jadi kalau kita umpamakan pakai manusia,
Jadi tubuh manusia tampak dari dada ke atas hingga kepala. Biasanya digunakan untuk adegan percakapan normal. Close up atau CU. Komposisi ini untuk memperjelas ukuran gambar. Jadi objek terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala. Komposisi ini menunjukkan gambaran emosi atau reaksi terhadap suatu adegan. Biasanya sih digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. Big close up atau BCU. Pengambilan gambar pada big close up dilakukan pada objek dari dagu hingga kepala, bertujuan untuk menampilkan kedalaman pandangan mata dan ekspresi wajah dari objek tersebut. Ekspresi tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi, hingga mewujudkan emosi dalam pengambilan dengan teknik big close up atau BCU. Extreme close up atau EQ merupakan pengambilan gambar dengan hanya memperlihatkan detail bagian-bagian tertentu, misalnya hidung, mata, atau telinga, yang terlihat sangat besar. Gimana? Udah ngerti kan? Udah jelas kan? Iya. Udah paham sih Kak. Sekarang tentang framing, keren sih videonya ya. Kita nerapin framing itu dalam teknik pengambilan gambar bergerak. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nyoba nerapin ini ya. Boleh, silakan ya. Ajak model ya, ingat ya. Iya betul itu. Ajak model, saya udah ajak model sekarang. Dadah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini tentang framing dalam teknik pengambilan gambar bergerak. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya untuk melihat video tutorial berikutnya. Salam hoki.